Aset Doni Salmanan yang berhasil disita penyidik Mabes Polri dari rumah Doni Salmanan di Bandung mencapai 70 miliar rupiah. Aset Doni Salmanan yang disita itu diduga hasil penipuan investasi trading binary option melalui Quotex. Aset-aset Doni Salman tersebut berupa rumah hingga sepeda motor dan mobil mewah milik dari berbagai tempat, utamanya di Bandung. Pengacara Iqbar Firdaus atau penasihat hukum dari tersangka Doni Salmanan sendiri memperkirakan total aset yang disita penyidik sekitar 70 miliar rupiah. Terdiri dari dua rumah hampir 20 miliar rupiah, dan kendaraan berbagai jenis dan merek dari mulai mobil mewah Porsche hingga sepeda motor gede antara lain Ducati kurang lebih 50 miliar rupiah. Iqbar mengatakan, penyitaan aset dilakukan selama 3 hari lalu hingga Minggu kemarin. Ia juga memastikan kliennya tidak masalah terkait proses penyitaan asalkan aset-aset yang disita benar merupakan hasil tindak pidana. Selain 2 unit rumah mewah, 1 di antaranya di Padalarang, Bandung Barat, terdapat juga 38 unit kendaraan roda 4 dan roda 2 turut disita, termasuk mobil Porsche berwarna biru dan belasan motor gede. Tidak apa, kalau sesuai apa yang terurai dengan fakta ya nggak ditahan-tahan, asetnya kok. Semuanya sesuai dengan apa yang diuraikan tersangka, kata Iqbar Senin tanggal 14 Maret tahun 2022. Seperti diberitakan, Doni Salmanan resmi ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan selama 13 jam di Bareskrim Polri terkait kasus penipuan investasi trading binary option melalui aplikasi Quotex. Kasus ini bermula saat seseorang berinisial RA melaporkan Doni ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana penipuan investasi. Laporan terhadap Doni terregister dengan nomor laporan B0059-2-2022, SPKT, Bareskrim Polri tertanggal 3 Februari tahun 2022. Doni Salmanan dijerat dengan pasal berlapis terkait kasus ini. Mulai dari pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara, pasal 378 KUHP ancaman 4 tahun penjara. Kemudian, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Selanjutnya, terkait update kasus DS dengan platform Quotex. Penyidik sudah melakukan pemeriksaan kembali terhadap 2 orang saksi. Sehingga total saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 28 orang saksi. Dengan rincian 20 saksi dan 8 dari saksi ahli, yaitu 2 dari ahli bahasa, 2 dari ahli ITE, 3 dari ahli pidana, dan 1 ahli investasi. Kemudian penyidik juga akan melakukan pemeriksaan saksi tambahan. Ini untuk para korban platform Quotex. Ini akan dilakukan pemeriksaan saksi lagi. Sampai saat ini penyidik telah melakukan penyitaan beberapa barang atau aset milik saudara DS. Yang pertama, ada 1 unit rumah di wilayah Soreang, kemudian 1 unit rumah di Kota Bandung, kemudian 1 unit kendaraan Porsche 911 Carrera 4S, kemudian 2 unit kendaraan Honda CR-V, kemudian 1 unit kendaraan Fortuner, kemudian 2 unit kendaraan Kawasaki Ninja, kemudian 1 unit kendaraan motor BMW, kemudian 1 unit kendaraan bermotor Ducati Super Leggera, kemudian 5 unit kendaraan motor Yamaha Gear, kemudian 1 unit kendaraan bermotor KTM, kemudian ada 1 unit kendaraan motor MSI, kemudian ada 1 buah laptop MacBook Pro, kemudian ada 1 buku tabungan atas nama DS, ada juga 2 buah buku tabungan atas nama DNF, kemudian ada 1 buah kartu debit, kemudian ada 4 pasang sepatu
yang nilainya juga tinggi. Kemudian ada 1 buah jam tangan merek Hermes. Kemudian ada 11 buah baju yang masuk kategori barang mahal. Kemudian juga ada celana yang masuk juga kategori barang mahal. Kemudian juga ada topi, tas, ya, yang barang mahal juga. Kemudian juga ada 20 buku terkait trading dan juga 3 buah CPU atau Central Processing Unit. Kemudian terkait aliran dana, penyidik sudah melakukan koordinasi dengan tentunya dengan stakeholder ya terkait untuk melakukan pemblokiran dana serta pemeriksaan terhadap hasil dari dana tersebut. Ya, kami masih melakukan juga tracing aset terus. Ya. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, manajer DS yaitu saudara EJS dan istri daripada DS atas nama saudari DNF memenuhi panggilan penyidik hari ini dan akan dijadwalkan ulang oleh penyidik untuk dilakukan pemeriksaan.